Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah klik channel aku, Mira Sarini. Di sini aku bahas tentang cerita, sejarah, biografi dan kisah menarik lainnya. Kali ini aku ingin bahas tentang sejarah asal-usul nama negara kita tercinta, Indonesia. Kata orang, apalah arti sebuah nama ya kan? Nah, jujur ya teman-teman, kenapa aku bahas tentang ini? Karena aku penasaran kali lah weh. Bayangkan sudah bertahun-tahun lahir, tumbuh, dan hidup di tanah ini, masa kita tak tahu ya kan asal-usul negara kita sendiri, Indonesia. Nama yang sangat indah, Ranca Buana. Nah, siapalah ya kan yang pertama kali pencetus nama itu? Lah kok ya bisa Indonesia itu ada? Proses terbentuknya gimana sih nama Indonesia itu? Terus siapa nenek moyang yang paling awal di Indonesia ini, asal usulnya gimana? Nah, yang terakhir, sebelum Indonesia ini ada, mereka pakai bahasa apa kira-kira ya kan? Apa pakai bahasa isyarat atau apa gitu? Nah, itulah pertanyaan yang muncul di otakku nih teman-teman. Apakah kalian sama barangkali? Nah, daripada penasaran, nah aku bahaslah di sini. Hitung-hitung, nambah ilmu dan belajar lagi. Aku dapatkan referensi sumbernya di internet dari berbagai sumber website dan artikel-artikel. Kemudian aku rangkum dan ceritakanlah di sini. Nah, jika ada yang keliru atau yang perlu ditambahkan atau dikoreksi barangkali, nah silakan boleh ditambahkan di kolom komentar. Ya weh, karena di sini aku juga belajar, bukan seorang ahli sejarah. Jadi mari kita sama-sama belajar biar kita makin cinta dengan Indonesia ini. Oke, baiklah, biar tak panjang lebar kemana-mana, kita masuk saja ceritanya. Asal-usul nama Indonesia. Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nama Indonesia telah muncul lebih dulu dibandingkan dengan hari kemerdekaannya. Seperti kita ketahui, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi nama negara ini sudah ada jauh sebelum itu, dan bahkan fakta yang terjadi, ternyata nama Indonesia itu bukan dicetuskan oleh orang Indonesia itu sendiri. Seperti apa kisahnya? Yuk kita lanjut. Indonesia, negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenallah sebagai negara lintas benua serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sejarah Indonesia ini banyaklah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah, teman-teman. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hinduisme, Buddhisme, dan kerajaan Sriwijaya inilah tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Nah, setelah itu para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar di abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa, nah seperti siapa saja bangsa-bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, datanglah mereka ke Kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, semasa zaman penjajahan, setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaan di akhir Perang Dunia Kedua. Nah, tepatnya kapan? 17 Agustus 1945. Pemberian nama Indonesia itu sendiri yang kita kenal juga dengan Nusantara. Nah, berasal dari berbagai rangkaian sejarah masa lampau yang puncaknya itu terjadi di pertengahan abad ke-19. Nah, jauh sebelum Indonesia ini merdeka, berbagai bangsa di dunia ini memberikan sebutan yang berbeda-beda untuk negara kita Indonesia. Catatan masa lalu itu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia, yaitu Indonesia kita ini, nah dengan berbagai nama. Nah, contohnya bangsa Tionghoa menyebut negara kita ini dengan Nanhai, yang artinya Kepulauan Laut Selatan. Nah, sementara bangsa India menamakan kepulauan ini dengan Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang, nama yang diturunkan dari kata-kata Sanskerta. Dwipa yang berarti pulau dan antara yang berarti luar atau seberang. Dan bangsa Arab menyebut dengan Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Bahkan yang aku baca juga teman-teman, sampai hari ini jemaah haji kita itu masih sering dipanggil Jawa oleh orang Arab. Nah, bahkan bagi orang Indonesia luar Jawa sekalipun, nah para pedagang di pasar Semak Mekah menyebut Samantrah. Nah, untuk Sumatera, Solibis atau Sulawesi. Nah, Sunda untuk Sunda. Ada lagi nih Jawa Kuluh,
Jawi atau semuanya Jawa. Nah, sementara berbeda lagi nih bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris tadi. Mereka menyebut Indonesia ini dengan Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nah, nama lain yang juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Edward Dowes Dekker yang dikenal dengan nama samaran siapa? Mutatuli. Nah, sangat familiar ya nama ini, kalau aku nggak salah sering muncul di pertanyaan kuis, bener nggak? Nah, Mutatuli ini mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Bahasa Latin insula berarti pulau. Nah, tetapi rupanya nama Insulinde ini kurang populer teman-teman. Pada akhirnya ada tahun 1850 seorang antropolog yang bernama James Richardson Logan yang berasal dari Skotlandia dan George Samuel Windsor Earl berkebangsaan Inggris yang telah mencetuskan kepulauan Nusantara kita ini dengan nama Indonesia. Nah, di mana awalnya Earl ini sendiri merupakan seorang navigator sekaligus seorang penulis, di mana saat itu Earl ini bingung akan penyebutan nama Hindia atau Kepulauan Indonesia saat ini karena selalu tertukar dengan India yang memiliki sebutan yang sama. Maka dalam artikelnya yang berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian and Malay Polynesian Nations, nah gitulah ya. Nah, dalam artikelnya tersebut, Earl ini mengajukan dua pilihan nama untuk menyebut Kepulauan Hindia, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Earl sendiri memiliki nama Malayunesia untuk menyebut Kepulauan Hindia karena menurutnya mayoritas dari penduduk Hindia adalah berasal dari ras Melayu. Sedangkan nama Indonesia sendiri dipopulerkanlah oleh James Richardson Logan tadi, seorang pengacara dan merupakan anak didik dari George Samuel Windsor Earl, di mana dalam artikelnya yang berjudul Ethnology of the Indian Archipelago, ia menuliskan bahwa nama Indian Archipelago terlalu ribet dan panjang untuk menyebut nama Kepulauan Indonesia saat ini, dengan memilih nama yang pernah Earl tuliskan, yaitu Indonesia. Nah, namun Logan mengubah U itu dalam kata Indonesia dengan O. Nah, maka jadilah itu nama Indonesia. Nah, begitulah ceritanya teman-teman, di mana nama tersebut terus ia gunakan dalam setiap tulisannya yang membuat nama Indonesia itu semakin populer dan sering dituliskan dalam berbagai surat kabar untuk menyebutkan Indian Archipelago atau sebutan orang-orang Eropa lah, yang maksudnya pada kawasan Indonesia saat ini ya, karena sedangkan nama Indonesia mulai populer digunakan oleh kalangan pribumi, yaitu ketika pertama kali digunakan oleh Bapak R.M. Suwardi Suryaningrat, atau siapa, ada yang tahu? Ya, Ki Hajar Dewantara pada tahun 1913. Ketika Ki Hajar dibuang ke Belanda, Ki Hajar ini menggunakan nama Indonesia ketika ia membuka sebuah kantor berita yang bernama Indonesia Press Bureau. Ya begitulah ya. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan tanah air kita, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Hindia Belanda dianggap jauh tertinggal dibandingkan dengan Filipina yang merupakan jajahan Amerika Serikat dan India yang merupakan jajahan Inggris terkait pertumbuhan dan kesadaran politiknya. Nah, nama Indonesia ini mulai menjadi identitas politik saat trio Dowes Dekker. Nah, beliau adalah cucunya adik Edward Dowes Dekker atau Mutatuli tadi, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, mengusung gagasan modern berpolitik dalam Partai Hindia, orang-orang kelahiran Indonesia ini mulai membangunlah kesadaran berpolitik dan berkebangsaan Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan keyakinan. Begitu saudara-saudara. Nah, para pemuda dari berbagai pulau dan kota pun akhirnya mulai mendeklarasikanlah sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia, semua wilayah terlepas dari perbedaan budaya dan etnis, yaitu orang-orang pribumi mulai bersatu. Nah, serta mengakui diri mereka itu sebagai bangsa Indonesia. Indonesia sendiri merupakan kata Indonesia dalam
bahasa Belanda. Nah, nama Indonesia pada saat itu masih nama yang asing bagi orang pribumi, belum familiar lah ceritanya gitu kan. Dan sebab biasanya orang Belanda menyebut wilayah Indonesia sekarang ini dengan nama Indisch. Nah, setelah itu juga Muhammad Hatta menggunakan nama Indonesia ketika ia mengganti nama Indisch Vereniging dengan nama Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia, dan mengubah surat kabar yang diterbitkan Perhimpunan Indonesia yang awalnya bernama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Nama Indonesia pun makin populer gitu. Nah, setelah digunakan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional dan lebih populer lagi ketika diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Oke, kita lanjut dengan jatuhnya tanah air kita ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Lenyap tuh namanya Hindia Belanda untuk selama-lamanya. Nah, lalu puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, lahirlah Republik Indonesia, negara kita tercinta. Begitu ceritanya teman-teman, bagaimana akhirnya tercetuslah nama Indonesia itu sendiri ya, dan bagaimana proses terbentuknya nama Indonesia itu sehingga menjadi nama negara NKRI sampai saat ini. Terjawab ya rasa penasaran kita. Nah, oke, setelah kita tahu pencetusnya dan proses terbentuk namanya siapa, nah aku pengen bahas juga asal usul nenek moyang kita yang datang ke Indonesia ini bagaimana. Penampakan geografis Indonesia ini belum berbentuk seperti sekarang ini teman-teman. Nah, daratan Indonesia itu bagian baratnya masih menyatu dengan wilayah Asia, sementara bagian timur menjadi satu dengan daratan Australia. Kemudian karena perubahan iklim dan cuaca, es mulai mencair dan memisahkan beberapa daratan, cekungan dan tonjolan berupa danau, gunung berapi, dan pulau-pulau baru itu terbentuk. Masa ini memisahkan periode antara Pleistosen atau glasial dan Holosen. Zaman Pleistosen atau glasial ini juga disebut sebagai zaman diluvium atau zaman es gitu. Nah, sebab pada masa ini keadaan bumi tidak stabil dan es di kutub berulang kali meluas hingga menutup sebagian besar benua Asia, Amerika, dan Eropa bagian utara. Nah, sebagai salah satu akibat meluasnya es adalah sebagian flora dan fauna akan punah atau terpaksa pindah gitu, hijrah tadi. Nah, pada era inilah peradaban baru mulai berkembang. Kemudian di zaman Holosen atau Aluvium ini berlangsung kira-kira 11.700 tahun lalu hingga sekarang. Selain itu pada zaman Holosen telah hidup Homo sapiens atau manusia yang cerdas. Oleh karena itu kebudayaan sebagai ciptaan manusia mengalami perkembangan dan kemajuan luar biasa. Di masa awal Holosen air laut mulai naik dan memisahkan Indonesia sekarang dengan Asia dan Australia. Bekas daratan Indonesia bagian barat yang menyatu dengan Asia disebut dengan paparan Sunda. Ini sering juga nih keluar di soal ujian kalau nggak salah waktu sekolah SMP, SMA atau kapan ya. Sedangkan sejak daratan Indonesia, Australia dikenal sebagai paparan Sahul. Tuh catat, siapa tahu nanti keluar di ujian semester gitu kan. Oke, berikutnya teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia kita ini. Perubahan daratan masa awal Holosen turut mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia, yaitu masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Ya, perkembangannya ditandai dengan migrasi pemukim baru dari berbagai daerah luar Indonesia ke Kepulauan Nusantara. Para pendatang itulah nenek moyang kebanyakan orang yang menjadi penduduk Indonesia saat ini. Nah, ada beberapa teori asal usul nenek moyang di Indonesia yang populer di kalangan para ahli. Yang pertama itu adalah teori Yunan. Teori ini mengungkapkan bahwa nenek moyang Indonesia ini, nenek moyang kita ini berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia ini dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu sungai Salwen dan sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, maka mereka mulai bergeraklah untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia ini memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas
kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Nah, nanti tentang rumpun Austronesia ini akan sedikit kita bahas juga ya di asal-usul bahasa di akhir video. Nah, orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Nah, para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain ada J.R. Logan, R. H. Galdern, J.H. Kern, dan J.R. Foster. Dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Penemuan tersebut menandakan adanya proses migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara ke Kepulauan Nusantara. Adanya migrasi manusia tersebut disebabkanlah karena faktor terdesak oleh bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan peristiwa tersebut, teori Yunan menandakan ada 3 gelombang kedatangan tersebut. Apa aja itu? Antara lain ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid. Nah, hal yang mendasari teori Yunan berikutnya adalah ditemukannya kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Fenomena tersebut menandakan bahwa orang-orang Kamboja itu berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Nah, arus migrasi atau perpindahan tersebut kemudian diteruskan saat sebagian mereka melanjutkan pergerakan tersebut sampai ke wilayah kepulauan di Nusantara. Nah, teman-teman, jadi kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja itu menandakan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Teori Yunan ini juga didukung oleh ahli dalam negeri bernama Muhammad Ali yang menyatakan bahwa teori asal-usul nenek moyang Indonesia adalah manusia yang berasal dari Yunan gitu. Nah, hal tersebut didasari oleh adanya dugaan perpindahan atau migrasi orang-orang di daerah Mongol ke selatan karena terdesak dengan bangsa-bangsa lain. Nah, terutama bangsa yang lebih kuat atau berkuasa. 3 gelombang perpindahan atau migrasi dalam teori Yunan dijelaskan lebih detail lagi. Yang pertama apa tadi? Proto-Melayu. Proto-Melayu ini atau Melayu tua itu adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang di Kepulauan Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan 2 jalur. Jalur barat melalui Malaysia Sumatera dan jalur timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu inilah memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya. Kebudayaan tersebut adalah batu baru atau disebut juga zaman Neolitikum yang pembuatan batunya sudah dihaluskan. Nah, berdasarkan penelitian Van Heckeren di Kalumpang atau daerah Sumatera Utara telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong. Tradisi tersebut dibawalah oleh orang-orang Austronesia yang datang dari arah utara atau melalui Filipina dan Sulawesi. Keturunan asli bangsa Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. Nah, berikutnya ada Deutero-Melayu. Itu bangsa Deutero-Melayu ini atau Melayu muda kemudian berhasillah mendesak dan akhirnya berasimilasi dengan bangsa pendahulunya, yaitu bangsa Proto-Melayu. Bangsa Melayu muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya Teluk Tonkin, Vietnam, semenanjung Malaysia dan sampai di wilayah Nusantara. Bangsa ini telah memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa pendahulunya Proto-Melayu tadi. Nah, karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari perunggu dan besi. Contohnya kapak corong, kapak serpatu, dan bentuk-bentuk nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa ini juga mulai mengembangkan kebudayaan megalitikum. Nah, contohnya membuat menhir atau tugu batu dan unden berunda. Keturunan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda ini adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis yang termasuk dalam suku bangsa Indonesia. Dan berikutnya ada Melanosoid. Bangsa Melanosoid ini mulai hadir juga nih di sekitar wilayah Papua pada akhir zaman S70.000 sebelum Masehi. Dan ada lagi bangsa primitif. Sebelum masuknya kelompok-kelompok bangsa Melayu atau Proto-Melayu dan Deutero-Melayu di Nusantara, sebenarnya sudah ada kelompok manusia yang telah lebih dulu tinggal di wilayah ini. Kelompok tersebut termasuk dalam bangsa primitif dan budaya yang masih sangat sederhana. Berikut nih rincian yang aku jelasin ya, penjelasan tentang bangsa primitif di Nusantara. Apa aja itu? Ya, ada manusia Pleistosen atau purba. Kemudian manusia purba saat itu selalu hidup nomaden, alias berpindah-pindah
dari suatu tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Begitu pula dengan kebudayaan yang mereka miliki, sehingga corak hidup mereka ini tidak dapat diikuti kembali. Nah, kecuali pada beberapa aspek saja, seperti teknologinya yang masih sangat sederhana, atau disebut juga dengan istilah teknologi paleolitik. Berikutnya ada suku Wedoid. Sisa-sisa kelompok dari suku Wedoid sampai saat ini sebenarnya masih ada, yaitu suku Sakai Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Kelompok suku ini bertahan hidup dengan mengumpulkan hasil hutan dan berkebudayaan dengan sederhana lagi itu ceritanya. Dan itulah sebabnya suku Wedoid ini sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat modern, teman-teman. Ada lagi nih suku Negroid. Di wilayah Indonesia itu sudah tidak ditemukan lagi dari sisa-sisa suku Negroid ya. Namun masih ada di pedalaman Malaysia dan Filipina dari keturunan suku Negroid ini. Suku yang masuk dalam suku ini adalah suku Semang di semenanjung Malaysia dan suku Negrito yang ada di Filipina. Oke, next kita lanjut lagi ke teori berikutnya. Yang tadi ada teori Yunan, kemudian yang kedua ada teori Nusantara. Nah, teori asal-usul nenek moyang Indonesia berikutnya ini adalah teori Nusantara yang bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yaitu tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung juga oleh para ahli, antara lain ada Goris Kraft, Jack Crawford, Sultan Takdir Ali Sabana, dan Muhammad Yamin. Nah, dasar utama teori Nusantara ini adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya apa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Teori Nusantara juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja karena sebuah kebetulan. Kemudian penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis Pulau Jawa menjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Berdasarkan perbedaan bahasa, hal tersebut terjadi karena bahasa bangsa Austronesia ini mengalami perkembangan di daerah Nusantara tersebut dengan bahasa yang telah berkembang di wilayah Asia Tengah, yaitu bangsa Indo-Eropa. Nah, berikutnya ada teori out of Africa, teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda lagi nih dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetikal lewat penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka kemudian berimigrasi dari Afrika ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika berimigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Nah, pada sekitar tahun itu bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yaitu ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk klester. Pada masa itu memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang tinggal sementara di bagian wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya, dan ada kelompok yang berimigrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju India, Ais Timur, Australia, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut diperkuat lagi dengan penemuan fosil laki-laki di bagian wilayah Lake Kemungo. Selain itu ada dua jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika di masa itu, yaitu jalur untuk menuju lembah Sungai Nil. Wilayah tersebut melintasi semenanjung Sinai, kemudian ke bagian utara melewati Arab Levant, dan jalur yang juga melewati Laut Merah. Nah, yang keempat itu ada teori out of Taiwan. Teori ini seperti apa teman-teman? Yaitu hampir serupa dengan teori sebelumnya. Teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Haritreman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Nah, dasar utama dari teori out of
Taiwan, yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini nih, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Nah, bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa. Jadi dari segi bahasa sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya hingga menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini. Itulah penjelasan tentang teori asal-usul nenek moyang Indonesia, teman-teman. Apakah ada teori yang lain yang kalian yakini menjadi teori asal-usul bangsa kita? Kalian cenderungnya pilih teori yang mana nih? Coba kira-kira dari 4 teori tadi, kalau aku sepertinya condong teori yang mana ya? Yang kedua kali ya? Benar nggak sih? Oke, jika siapa pencetusnya, nama Indonesia, serta proses terbentuknya itu sudah terjawab, nenek moyang kita siapa, lengkap dengan teori-teorinya, nah kurang lengkap rasanya ya kan kalau kita tidak bahas bahasa apa yang digunakan pertama kali oleh nenek moyang kita, bahkan sebelum Indonesia itu ada, dan kapan bahasa Indonesia itu diresmikan jadi bahasa nasional. Asal-usul bahasa Indonesia. Jadi, berdasarkan informasi dan data-data yang aku baca di berbagai sumber website nih, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang ada di internet, bahwa bahasa Melayu lah yang menjadi akar cikal bakal bahasa Indonesia kita, teman-teman. Jadi untuk membahas ini, kita harus bahas jauh ke masa lampau, berabad-abad yang lalu. Bahasa Melayu yang menjadi akar bahasa Indonesia ini memiliki akar lagi nih, namanya yang berasal dari rumpun Austronesia yang tadi kita bahas di teori asal-usul nenek moyang tadi ya. Bahasa ini yaitu sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia dengan 1.200 bahasa dan 270 juta penutur. Nah, luar biasa banyak ya. Bahasa ini juga menjadi salah satu bahasa yang berpengaruh di beberapa negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Bahasa ini diketahui telah menjadi bagian dari bahasa daerah di Indonesia, yaitu bahasa daerah Jawa dan Sumatera. Begitu. Oke, balik lagi ke akar bahasa Indonesia tadi, yaitu bahasa Melayu. Jadi harus balik ke zaman kerajaan-kerajaan dulu kan. Nah, jadi bahasa Melayu ini mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, bukti yang menyatakan ini apa? Dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi yang ada di Palembang. Nah, Talang Tuwo Berangka tahun 684 Masehi juga ada di Palembang. Kemudian ada Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Ya, ada lagi Kerang Berahi Berangka tahun 688 Masehi yang ada di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Kendasuli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, di zaman Sriwijaya bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyak Aceh Berangka tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17. Nah, ada lagi seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salalatin, dan Bustanus Salalatin. Jadi bahasa Melayu itu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembanglah dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara, pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu itu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari
dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek, teman-teman. Nah, contohnya nih, kata serapan beberapa bahasa asing yang berpengaruh terhadap bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia adalah bangsa Sanskerta. Nah, itu bahasa ini merupakan bahasa klasik dari India yang masuk ke Nusantara melalui penyebaran agama Hindu. Contohnya seperti apa? Agama, karma, nirwana, puja, raja, dan banyak lagi. Ada lagi nih bahasa Arab, merupakan bahasa dari Timur Tengah yang masuk ke Nusantara ini melalui penyebaran agama Islam. Contohnya seperti apa? Seperti adil, alam, ilmu, kitab, salam, dan lain-lain. Nah, ada lagi bahasa Portugis. Nah, merupakan bahasa dari Eropa yang masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan penjajahan. Seperti apa? Ada bendera, roda, mentega, jendela, dan lain-lain. Ada lagi nih bahasa Belanda. Nah, merupakan bahasa dari Eropa yang masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan penjajahan juga. Seperti apa? Ada apotek, kantor, pasar, polisi, sekolah, dan lain-lain. Nah, ada lagi bahasa Inggris. Bahasa ini masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan pengaruh global seperti komputer, internet, televisi, musik, film, dan lain-lain. Banyak lagi. Dan ada lagi nih bahasa Cina. Bahasa Cina ini masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan migrasi. Contohnya apa? Adalah seperti bakso. Siapa yang suka bakso? Nah, ada lumpia, kemudian pisang, teh, toko, dan lain-lain. Ada lagi bahasa Jepang yang masuk itu ke Nusantara itu melalui penjajahan juga dan pengaruh budaya. Bahasa Jepang memberikan banyak kata serapan yang berkaitan dengan militer, teknologi, dan budaya. Contohnya seperti apa? Seperti bohong, karate, sake, senpai, dan lain-lain. Masih banyak lagi lah sebenarnya teman-teman yang jadi memperkaya kosakata bahasa Indonesia ini. Nah, sementara pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa resmi pemerintahan Hindia Belanda. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Belanda. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Di tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian diresmikan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Bahasa Indonesia itu lahir di saat Sumpah Pemuda dan diresmikan satu hari setelah hari kemerdekaan kita ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terdapat di dalam bab 15 pasal 36. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, itulah sejarah asal-usulnya bahasa Indonesia kita itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa sama-sama mencintai Indonesia dan seisinya, serta bahasanya juga ya. Nah, melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Demikian saja video ini dari saya. Jika kalian suka, silakan di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Tekan like-nya juga, dan jika ada saran-saran dan ide untuk pembahasan apa yang menarik untuk aku bahas berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. See you, bye-bye. Wassalamualaikum.